Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang amat baik ini kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Utamanya kita syukuri nikmat hidayah iman dan Islam yang sampai detik ini masih Allah anugerahkan sebagai anugerah terbaik buat hidup kita. Mari kita jaga, kita pelihara, kita tumbuh suburkan keimanan itu dengan pupuk-pupuk nasihat keagamaan, dengan senantiasa kita mentadaburi ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauniyah, yang mudah-mudahan itu menjadi wasilah agar kita senantiasa dijaga iman kita oleh Allah SWT, dipelihara dengan taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan itu menjadi bekal terbaik kita sebagaimana Allah pesankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sanjungkan salawat ma'asalam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Keteladanan beliau menjadi menara yang harus kita raih, kita daki semampu dan sedaya upaya kita lakukan untuk bisa mampu mencontoh keteladanan beliau dalam bersikap, dalam beragama, bermasyarakat maupun dalam hal membangun rumah tangga. Ma'asyiral hadirin, tema hari ini menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Manusia tidak lepas dari namanya ujian dan cobaan hidup. Baik ujian itu berupa kesengsaraan, penderitaan hidup, maupun ujian itu berupa kekayaan yang melimpah yang Allah berikan kepada seseorang. Di setiap ujian itu Allah sudah memberikan kata kunci untuk sukses di dalam kehidupan. Kunci tersebut terdapat pada sabar
dan sholat. Ma'asyiral hadirin, di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 45 serta Al-Baqarah 153, di ayat 45 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian ini sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah 153, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Syekh Utsaimin beliau menyatakan, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap kehidupan dan permasalahan dengan bersabar menghadapinya. Beliau menyampaikan ada dua iringan yang harus diikuti ketika seseorang memohon pertolongan kepada Allah dari setiap ujian hidupnya, yaitu dengan senantiasa memohon pertolongan dengan doa diiringi dengan sabar dalam proses. Jika ini dilakukan seorang mukmin, dia senantiasa mengandalkan penyelesaian hidupnya dengan sabar secara beriringan dengan berdoa kepada Allah, ikhtiarnya secara ukhrawiyah, maka yang demikian ini persoalan-persoalan hidupnya menjadi ringan. Kendala-kendala yang dihadapi, musibah-musibah yang dialami menjadi lebih ringan. Izinkan saya menyampaikan salah satu sahabat Rasul. Kalau kita meniru Rasul, levelnya terlalu tinggi, ada di bawah baginda Rasul yang luar biasa hidupnya, dan ini sangat menginspirasi bagaimana kesabaran beliau dalam menghadapi kehidupan. Beliau adalah yang bernama Abu Kilabah, sahabat terakhir baginda Rasul Muhammad SAW, yang menderita meninggal dalam keadaan miskin. Beliau memiliki cacat permanen, buntung kaki dan tangannya, matanya buta, pendengarannya sangat terbatas, hidup dalam kemiskinan di kemah kecil. Didatangi sahabat beliau, terperanjat beliau bahwa laki-laki yang terbujur di kemah yang dalam kategori sangat miskin itu adalah sahabat Rasulullah, perawi banyak hadis Anas bin Malik, Abu Kilabah. Di tengah keterbatasan beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doanya itu sangat fenomenal sekali. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan akami bihi syukran ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Untaian doa yang luar biasa. Ya Allah, tunjukilah, ilhamkanlah agar aku bisa memujimu, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan. Ma'asyiral hadirin, mari kita cermati inti doa daripada Abu Kilabah,
Seseorang yang memiliki keterbatasan fisik yang luar biasa. Buntung kaki tangannya, buta matanya, pendengarannya terbatas. Memanjatkan doa untuk diilhamkan menjadi orang-orang yang senantiasa memuji, bersyukur secara lisan atas nikmat terbaik yang Allah berikan kepadanya. Dan dia bersyukur telah dilebihkan dari makhluk yang telah Allah ciptakan yang lainnya. Ma'asyiral hadirin, secara fisik orang barangkali menganggap Abu Kilabah adalah orang yang paling sengsara di dunia. Tapi apa yang dipanjatkan? Beliau senantiasa memanjatkan rasa syukur. Mendengar itu sahabat, wahai Abu Kilabah, apa yang engkau syukuri dari dirimu? Kekayaan engkau tidak punya, kesehatan engkau sangat berkurang, tidak sempurna tubuhmu. Tapi apa yang engkau syukuri? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Kilabah menyatakan, wahai saudaraku, Allah masih memberikan kepadaku lisanku yang terus memujinya dengan bertasbih. Ini yang aku syukuri. Yang kedua, aku diberikan seorang putra yang mau menuntun, menggendong aku menuju peribadatan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dan syukur yang dimiliki Abu Kilabah tiada taranya. Kalau hari ini kita diuji oleh Allah dengan satu musibah, kita sudah merasa merana. Lihatlah sahabat Rasulullah yang demikian luar biasanya, menjadikan sabar sebagai konsep dan syukur menjadi hiasan lisannya dalam kesehari-harian. Maka mari para jamaah, kita jadikan kisah ini sebagai momentum untuk mengkoreksi diri kita dalam berbagai kesibukan dan permasalahan hidup ini. Bahwa konsep sabar senantiasa mengiringi di antara keberhasilan. Di antara kesulitan pasti ada kemudahan. Dan seseorang yang bersabar dengan proses, dengan senantiasa berikhtiar, berdoa kepada Allah, maka keberhasilan terbaik akan Allah berikan. Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Riyadhus Shalihin, dinyatakan wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah menyertai beriringan dengan kesabaran. Wa anal faraja ma'al qarbi. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu menyertai kemudahan. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Konsep yang kedua adalah salat. Salat adalah pertolongan, menjadi asbab pertolongan seorang dalam memecahkan setiap persoalan. Rasulullah Muhammad SAW senantiasa melaksanakan salat di tengah kesulitan beliau. Di antara musibah terjadinya gerhana, beliau melaksanakan salat. Terjadi gempa dalam sejarah, beliau melaksanakan salat. Pun demikian Ibnu Abbas ketika beliau dalam keadaan safar mendengar putranya wafat, maka beliau turun dari kendaraan untanya, salat 2 rakaat seraya beliau menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat istirja, mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang melaksanakan salat akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di setiap kesulitan ketika orang melaksanakan
salat, maka rahmat Allah akan menyelimutinya dan kemudahan akan segera diraihnya. Ma'asyiral hadirin, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, annahu kana idza hasabahu amrun fazi'a ila shalah. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila mengalami sesuatu masalah serius, fazi'a ila shalah, beliau segera melakukan salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan secara fenomenal dalam sejarah kita menyaksikan ketika Rasulullah mengalami masa-masa sulit, masa-masa kesedihan. Dengan wafatnya Abu Thalib paman beliau, disusul kemudian istri tercinta beliau, Ibu Khadijah binti Khuwailid. Di tengah kesedihan beliau yang luar biasa, beliau dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Beliau naik ke Sidratul Muntaha. Apa yang diperintahkan oleh Allah yang menjadi hadiah terbesar dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau diperintahkan untuk melaksanakan salat. Ma'asyiral hadirin, inilah yang dinyatakan bahwa kesedihan dan musibah yang baginda Rasul alami, kesedihan dan kesusahan beliau yang beliau alami, inilah yang kemudian Allah menghadiahkan salat sebagai penghibur hati beliau. Dan hari ini salat itu kita laksanakan sebagai bagian daripada kita mencari rahmat Allah. Dan mari kita jadikan salat itu sebagai wasilah dalam kita mendapatkan rahmatnya, mendapatkan pertolongannya, mendapatkan maunahnya di dalam berbagai kegiatan. Rasulullah memberikan pesan bagaimana kita harus merawat salat itu, agar salat itu menjadi cahaya, menjadi burhan, menjadi petunjuk, dan menjadi keselamatan kita nanti di akhirat. Rasulullah menyampaikan pesan yang cukup indah kepada kita. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun. Barang siapa yang menjaga atasnya salat, maka baginya cahaya. Salat menjadi cahaya, menjadi penerang terhadap kebuntuan dari keterbatasan akal kita ketika kita sudah tidak mampu lagi berpikir secara sehat, berpikir secara positif, berpikir secara cemerlang. Maka jadikan salat itu sebagai penerang cahaya untuk menerangi kebuntuan hati kita, kejumutan kita, kesumpekan hidup kita. Kita jadikan salat sebagai nurun wa burhanun, menjadi petunjuk. Kemudian wa najatan yaumal qiyamah, dan menjadi keselamatan, kesuksesan kita nanti di hari kiamat. Inilah para jamaah, mari di akhir khutbah yang ini saya sampaikan ini, kita jadikan sabar dan salat itu menjadi resep utama yang telah Allah berikan kepada kita dalam menyelesaikan segala persoalan hidup kita, dalam menyelesaikan segala persoalan kita, keruwetan kita, kegelisahan hati kita. Itu adalah resep yang terbaik yang telah Allah berikan dan sudah diamalkan dan dicontohkan oleh baginda Rasul kita. Tergantung kita seberapa kita mau memanfaatkan, yang tentunya itu memiliki persyaratan-persyaratan bagaimana salat itu menjadi wasilah terbaik untuk menyelesaikan persoalan hidup, yaitu memang berat kecuali orang-orang yang mampu melaksanakan salat secara khusyuk, yang mampu menerjemahkan dalam setiap gerak dari kegiatan ibadah ritual salat itu untuk mampu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari.
Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin al muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.